Desi Ramadhani, mahasiswa FKIP Universitas Jember. Jadi pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai budidaya hidroponik. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu budidaya hidroponik? Jadi, budidaya menanam tanaman hidroponik adalah budidaya yang lebih memanfaatkan air sebagai media tanamnya daripada menggunakan tanah. Budidaya hidroponik juga lebih menekankan pada pemenuhan nutrisi yang ada pada tanaman. Lalu, apa sajakah keuntungan yang didapat jika kita melakukan budidaya hidroponik ini? Yang pertama adalah hidroponik menjadi solusi bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan lahan, sehingga tidak memerlukan tanah sebagai media tanamnya, hanya cukup menggunakan instalasi hidroponik, air, dan juga beberapa hal untuk menanam hidroponik lainnya. Keuntungan yang kedua yakni teman-teman tidak perlu repot bagaimana cara untuk merawat tanaman, karena sangat mudah sekali perawatannya untuk tanaman hidroponik ini, dan juga teman-teman tidak perlu lagi menggunakan pestisida untuk mengusir hama. Keuntungan yang ketiga yakni teman-teman bisa melakukan cocok tanam tanpa mementingkan musim maupun waktu penanaman. Lalu, alat dan bahan apa sajakah yang teman-teman perlu miliki ketika ingin melakukan cocok tanam hidroponik? Yang pertama yakni media tanam untuk tanaman hidroponik. Di sini saya menggunakan rockwool, atau mungkin teman-teman jika tidak mempunyai bisa menggunakan sekam, arang, dan juga media-media lainnya. Kemudian, ini disebut dengan net pot. Jadi ketika nanti sudah tumbuh beberapa senti, sekitar usia 2 minggu, ketika tanaman itu ditanam di media tanam menggunakan rockwool, nah kemudian dipindahkan ke dalam net pot ini untuk bisa ditanam di instalasi hidroponik. Nah kemudian teman-teman juga perlu melihat nutrisi apa yang harus diberikan kepada tanaman. Pupuk untuk tanaman hidroponik disebut dengan AB mix, seperti ini. Ini teman-teman. Jadi di sini kandungannya sangat banyak sekali. Ini terbuat dari unsur-unsur makro, mengandung unsur-unsur makro, terdiri dari NPK, Ca, magnesium, dan sulfur. Kemudian ada juga unsur-unsur mikro seperti Fe, Mn, Zn, B, Cu, dan Mo. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini saya menggunakan kain flanel sebagai sumbu. Jadi kain flanel ini nanti dipotong sekitar dengan lebar 1 cm. Kemudian ditaruh seperti ini ya teman-teman. Nanti dimasukkan ke bagian lubang yang ada di dalam net pot. Jadi ini berfungsi sebagai sumbu untuk menaikkan air hingga kemudian bisa membasahi media tanam. Kemudian di sini ada alat yang sebenarnya ini cukup penting untuk teman-teman miliki. Ini yang pertama saya pegang disebut dengan pH meter. Jadi untuk memeriksa kadar pH yang ada pada air. Kemudian selanjutnya ini ada alat yang disebut dengan TDS meter. TDS meter ini untuk mengukur ppm pada larutan air untuk hidroponik nanti. Nah yang selanjutnya ini ada bibit tanaman, benih tanaman. Saya ada bibit dari kale, tanaman kale, kemudian ada selada merah. Saya juga ada common thyme atau thyme. Kemudian ini ada lettuce Grand Rapids atau selada Grand Rapids. Teman-teman bebas mau pakai merek apapun atau mungkin mau menanam tanaman lainnya seperti sawi, pokcoy, dan lain-lain. Lalu ini kemudian ada pH down dan juga pH up. pH down ini apabila lebih dari pH yang sudah ditentukan, ya normalnya kan adalah 7. Jika lebih dari 7 maka bisa diberi larutan ini.
Dan kemudian jika pH pada larutan air untuk hidroponiknya nanti terlalu rendah, bisa dinaikkan menggunakan pH up ini ya, karena ini sifatnya basah. Lalu yang perlu teman-teman perhatikan juga mengenai ppm untuk air dan juga pH untuk air. Berapakah yang tepat? Jadi di sini saya punya petunjuknya teman-teman. Untuk tanaman, karena setiap tanaman memiliki pH dan juga ppm yang berbeda-beda. Misalkan di sini untuk sawi memiliki ppm 1050 hingga 1400 dengan pH 5,5 sampai 6,0. Sedangkan kalau misalkan teman-teman menanam pakcoy atau pakcoy, itu ppm-nya 150 sampai 1400. Kemudian pH-nya 7, pas 7 atau netral. Nah, jika teman-teman ingin menanam selada, teman-teman harus memperhatikan pH dan juga ppm-nya. Untuk ppm-nya di angka 560 sampai 840, sedangkan untuk pH-nya di angka 5,5 sampai 6,5. Nah, setelah ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya melakukan pembibitan, kemudian melakukan perawatan, dan juga saya akan berikan tips dan trik bagaimana teman-teman merawat tanaman hidroponik. Yuk, mari kita cek sama-sama. Jadi hal pertama yang perlu disiapkan oleh teman-teman yakni adalah rock wool dan juga cutter atau alat pemotong lainnya seperti pisau. Nah, kemudian kita ukur sekitar 2,5 cm seperti ini. Jika ragu dapat menggunakan penggaris ya agar bentuknya lebih simetris. Namun saya langsung saja memotong seperti ini. Jadi agar lebih cepat ya teman-teman. Nah, setelah dipotong ya teman-teman dengan bentuk seperti ini kemudian kita atau saya bagi menjadi 2 dengan ketebalan kurang lebih 3 cm ya teman-teman. Nah, setelah terpotong jadi 2 seperti ini, kita kehadapkan ke atas. Posisinya yang lebih tebal ada di bawah. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah dipotong seperti demikian, kemudian saya beri tanda menggunakan cutter, tidak dipotong sepenuhnya namun hanya sebagai tanda, kurang lebih sekitar 2 cm sampai 2,5 cm. Ya, seperti ini ya teman-teman, kita bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian kita siapkan wadah. Ini saya menggunakan baki kecil seperti ini, atau teman-teman mungkin jika tidak punya di rumah bisa menggunakan wadah apapun, yang penting tahan air dan tidak bocor. Wadah seperti ini, kemudian kita semproti ya teman-teman secara merata. Semprotan ini bisa menggunakan semprotan biasa, atau mungkin kalau teman-teman tidak ada ya bisa langsung diberikan air, dituangi air seperti itu saja. Kemudian kita lobangi bagian atasnya berada pada posisi tengah-tengah seperti ini ya teman-teman, dengan kedalaman sekitar 0,5 cm sampai dengan 1 cm. Hal ini tergantung dengan tanaman yang akan teman-teman tanam nanti. Nah, setelah kita lobangi bagian atas dari rock woolnya,
Kemudian saya sudah menyiapkan bibit selada dari merek apapun ya teman-teman. Saya menggunakan dari Tafung dan diberikan sedikit air agar airnya itu bisa meresap dengan baik ke benih seladanya. Jadi saya menggunakan alat bantu berupa pinset. Teman-teman bisa menggunakan alat bantu apapun, seperti menggunakan tangan secara langsung atau mungkin menggunakan tusuk gigi atau alat bantu lainnya ya teman-teman. Jadi kita lakukan satu per satu. Satu lubang diisi dengan satu benih, atau mungkin jika teman-teman takut kalau benih yang kita tanam ini tidak tumbuh, teman-teman dapat memberikan lubang lain. Jadi dalam satu kotak dilubangin 2, kemudian diisi oleh 2 benih. Jadi ini saya masukkan satu per satu ya teman-teman, sampai semua rockwool terisi dengan benih. Nah, jadi setelah kita masukkan semua bibit tanamannya itu ke rockwool, kita perlu menyemprot kembali ya teman-teman. Tujuannya adalah agar bibit tanaman ini kemudian memiliki kadar air yang cukup. Jadi kita perlu menyemprot seperti ini ya teman-teman. Kita pastikan semua bibit tersiram dengan baik. Nah, jadi bibit ini ya teman-teman, kita simpan di dalam ruangan atau tempat yang teduh dan tidak terkena matahari secara langsung. Nah, ini adalah tanaman yang sudah berumur sekitar 2 minggu ya teman-teman. Jadi ini kemudian saya pindahkan ke media tanam seperti ini. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, yaitu teknik perawatan tanaman. Teknik ini sangat penting agar menjaga kondisi tanaman tetap baik hingga masa panen nanti. Jadi kegunaan TDS meter ini sangat beragam ya teman-teman. Teman-teman bisa mengukur suhu yang ada pada larutan, atau mungkin teman-teman juga bisa langsung mengukur ppm pada larutan. Jadi cara pakainya untuk TDS meter ini ya teman-teman, tinggal dicelupkan saja pada larutan air. Usahakan untuk menghindari aliran seperti ini ya teman-teman, agak menjauh agar hasilnya lebih akurat. Perawatan yang selanjutnya, teman-teman bisa membuang daun-daun kering yang ada pada tanaman. Daun kering ini biasanya disebabkan oleh sinar matahari yang terlalu terik, atau mungkin karena kadar larutan yang sudah terlalu jenuh. Teman-teman juga harus membuang hama-hama yang ada pada tanaman. Jadi terkadang pada tanaman terdapat beberapa hama seperti ulat, kupu-kupu, belalang, atau mungkin hama-hama yang lain. Ditakutkan hama-hama ini akan memakan tanaman dan mengurangi kualitasnya. Demikian ya teman-teman video saya mengenai budidaya tanaman hidroponik. Teman-teman bisa mempraktekkan dan mencobanya di rumah, dan ini menjadi salah satu cara bagi teman-teman yang mungkin memiliki lahan yang terbatas untuk melakukan pertanian. Ini merupakan solusi terbaik buat teman-teman yang suka bercocok tanam. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.